Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, dosen dari materi akidah akhlak di madrasah, yaitu Bapak Jaja Nurjamah, dan juga teman-teman kelas akidah akhlak di madrasah yang saya hormati. Izinkan kami mempresentasikan hasil belajar kami mengenai meneladani akhlak utama orang-orang soleh. Perkenalkan, diri saya sendiri adalah Ahmad Ramdhani dan teman saya Muhammad Wildan Khairul Anam. Di sini kita mulai langsung kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya itu ada 4. Yang pertama, menghayati keutamaan sifat-sifat Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Dan yang kedua, meneladani keutamaan sifat-sifat Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Yang ketiga, menganalisis kisah keteladanan Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Dan yang terakhir, menceritakan kisah keteladanan Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Pembahasannya ada 4, yaitu masing-masing ada biografi singkat Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Yang kedua, ada karya-karya Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Dan yang ketiga, akhir hayat Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Dan yang terakhir adalah keteladanan-keteladanan yang dilakukan Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Yang pertama, biografi singkat dari Al-Ghazali. Nama asli beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Dikasih nama Al-Ghazali karena dia lahir di tempat kelahirannya, yaitu Ghazah At-Tusi. Yang kedua, lahir di Tursi pada tahun 450 Hijriah. Ayahnya seorang sufi waro. Dan pendidikan Al-Ghazali yang pertama, pendidikan awalnya di Tus, di tempat kelahirannya. Dan yang kedua, belajar di Jurjan bidang hukum kepada Abu Nars al-Ismail tahun 1015 dan 1085 Hijriah. Dan di usia 20 tahun, Al-Ghazali ke Nisabur mendalami ilmu fikih dan tauhid kepada Al-Juwaini, yaitu guru beliau, tahun 1028 sampai 1085 Hijriah. Belajar tasawuf dari Al-Ghazali kepada Abu Ali Farmadhi, dan Al-Ghazali menjadi guru besar di Nizamiyah Baghdad. Karya-karya Al-Ghazali ada Ihya Ulumuddin, yaitu menghidupkan ilmu agama. Yang kedua, Mi'yar al-Islami, yaitu standar pengetahuan. Yang ketiga, Tahafut al-Falsafah, keracunan para filosof. Yang keempat, Arba'in fil Usuluddin, 40 masalah bidang prinsip agama. Yang kelima, Qaid al-Qaid, prinsip-prinsip keimanan. Yang keenam, Al-Iqtisad fi al-Itiqad, yaitu muara kepercayaan. Yang ketujuh, Al-Mustafa fi ilmi al-usul, intisari ilmu tentang dasar ilmu fikih. Dan yang terakhir, Mishkat al-Anwar, yaitu ceruk cahaya-cahaya. Akhir hayat Al-Ghazali. Dalam akhir hayat Imam Al-Ghazali dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, beliau mendirikan madrasah di sebelah rumahnya untuk para penuntut ilmu dan tempat-tempat khalwat para sufi. Yang kedua, menghabiskan waktunya untuk mengkaji dan mengajar ilmu hadis dan Al-Quran. Dan yang terakhir, wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi di Tusi pada usia 50 tahun. Keteladanan Al-Ghazali. Yang pertama, yang harus kita contoh dari Imam Al-Ghazali,
Beliau merupakan sosok yang sangat haus akan ilmu pengetahuan. Jadi beliau itu sangat haus akan pengetahuan. Ilmu beliau tidak hanya ilmu fikih, ilmu beliau tidak hanya ilmu tauhid, ilmu beliau tidak hanya ilmu tentang agama, tetapi ilmu beliau juga mengenai dunia ataupun falsafah. Beliau adalah tokoh filosof yang mampu menguasai falsafah atau filsafat dan mengkritik orang-orang filsafat yang bertentangan dengan agama Islam. Yang kedua, guna memenuhi kehausan dalam hal ilmu pengetahuan, beliau belajar disiplin ilmu seperti Al-Quran, usul fikih, ilmu kalam, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan yang terakhir, guna mengimbangi ilmu pengetahuannya, beliau juga memperdalam rohaniyahnya dengan berkholwat dan iktikaf di menara Masjid Kota Baghdad. Setelah dari Kota Baghdad, beliau melanjutkan khalwat ke Baitul Maqdis lalu menjalankan ibadah haji. Jadi inti yang harus kita teladani dari Imam Al-Ghazali adalah semangat untuk mencari ilmu pengetahuan dunia maupun ilmu pengetahuan akhirat. Jangan gampang puas, jangan gampang menyerah, harus tetap terus mencari ilmu, menuntut ilmu sampai akhir hayat dengan semangat seperti Imam Al-Ghazali. Dan untuk Imam Ibnu Sina, saya serahkan kepada teman saya Muhammad Wildan. Saya persilakan. Penjelasan selanjutnya yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina, yang pertama biografi singkat, karya-karya Ibnu Sina, akhir hayat Ibnu Sina, dan keteladanan Ibnu Sina. Yang pertama biografi singkat Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang filsuf, dokter, serta ulama, menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti astronomi, matematika, fisika, metafisika, logika, serta ilmu lainnya. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husaini Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Yana, kawasan Bukhara, Afghanistan sekarang. 5 berasal dari keluarga perisai dan mazhab Ismailiyah. Ayahnya seorang gubernur pada masa kerajaan Samaniyah. Pendidikan Ibnu Sina: belajar Al-Quran sejak usia 5 tahun dan menghafal di usia 10 tahun. Selain itu, Ibnu Sina juga belajar ilmu bahasa dan akhlak. Menyukai ilmu kedokteran dan metafisika usia 16 tahun. Sudah menjadi seorang dokter, belajar filsafat kepada Abdillah An-Natli. Karya-karya Ibnu Sina: yang pertama, karya Ibnu Sina sama dengan Al-Ghazali. Ibnu Sina juga memiliki banyak karya tulis, diantaranya Al-Shifa, obat berupa ensiklopedia filsafat. Yang kedua, Al-Qanun fi At-Tib, Al-Tib, praktek kedokteran. 3, Al-Najah, keberhasilan. Yang selanjutnya, akhir hayat Ibnu Sina. Yang pertama, kehidupan Ibnu Sina penuh dengan aktivitas dan kerja keras sehingga suatu hari ia terkena penyakit yang sudah tidak dapat diobati lagi. Di hari-hari menjelang wafat, beliau selalu memakai pakaian putih, mensedekahkan hartanya kepada fakir miskin, memerdekakan budak, serta giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat Ibnu Sina pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi di usia 58 tahun. Selanjutnya, keteladanan Ibnu Sina sangat
sangatlah dipatut dicontoh. Merupakan sosok ilmuwan dan filsuf besar, Ibnu Sina adalah orang yang jenius dan memiliki daya nalar tinggi, merupakan orang yang gigih dan haus akan ilmu pengetahuan. Selain cerdas dan gigih, beliau tetap menjadi sosok yang taat beribadah kepada Allah. Dengan ketekunan kreatif, tidak mengenal putus asa, dan taat beribadah, menjadikan sebagai tokoh yang dikenal dunia hingga saat ini. Hikmah kedua dalam tokoh Islam ini, yang pertama, keseriusan Al-Ghazali dan Ibnu Sina dalam menuntut ilmu pengetahuan patut dijadikan contoh bagi generasi muda, bagi generasi-generasi yang sekarang ini. Al-Ghazali dan Ibnu Sina merupakan cendekiawan yang tidak hanya diakui hebatnya dalam kalangan umat Islam saja, tapi masyarakat barat juga mengakuinya. Bertambahnya ilmu pengetahuan pada dirinya seorang harus senantiasa diimbangi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Demikian presentasi yang kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.